Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Aulianada Rahman pada pembelajaran Aswaja. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya ada baiknya sebelum memulai pembelajaran Aswaja pada pagi hari ini, kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan kemanfaatan, keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadini al-Fatihah. Baiklah anak-anak, materi Aswaja pada kali ini kita akan membahas tentang proses Islamisasi di Indonesia. Yang dimaksud proses Islamisasi adalah proses mengembangkan Islam atau menyebarkan Islam, di mana waktu itu Islam masuk ke Indonesia sudah ada agama selain Islam. Nah, bagaimana dan kapan proses penyebarannya itu? Ini di sini sudah Bapak ringkas. Dalam seminar di Medan tanggal 17 sampai 20 Maret tahun 1963 disepakati bahwasanya Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu pada abad ke-1 atau ke-7 Masehi. Kemudian mengalami percepatan pada abad ke-12 hingga 16 Masehi. Dan pada abad ke-12 hingga 16 Masehi itu Islam sudah tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Oleh karenanya dalam beberapa catatan itu ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1. Ada yang mengatakan pada abad ke-13. Ada yang mengatakan abad ke-16 dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana Bapak? Itu maksudnya begini. Pada abad ke-1 itu sesuai dengan kesepakatan dalam seminar tersebut. Nah, kemudian pada abad ke-13 kok ada yang mengatakan seperti itu, karena itu antara abad 12 hingga 16 itu kan mengalami percepatan. Maksudnya percepatan itu bagaimana? Jadi lebih cepat daripada sebelum abad 12 karena disebabkan oleh faktor berkembangnya ajaran tasawuf. Jadi pendekatannya itu lebih ke tasawuf. Nah, dan itu masa-masa Wali Songo. Jadi ketika masa-masa Wali Songo itu Islam itu lebih mudah masuk atau tersebar ke berbagai daerah karena pendekatannya itu tasawuf atau akhlak. Kenapa? Karena masuk Islam atau menyebarkan Islam di Indonesia itu dilakukan dengan jalan damai, maksudnya tanpa kekerasan. Oleh karena yang dipilih oleh para wali-wali dulu itu lebih kepada jalur damai, pakai pendekatan yang bijaksana, lemah lembut. Dalam arti begini, Islam zaman dulu itu tidak semudah Islam di beberapa negara yang ada di selain Indonesia. Karena pada dasarnya di sini sudah ada agama selain Islam, kan begitu. Oleh karenanya diperlukan pendekatan
yang lebih mendekati atau yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Lah, zaman dulu itu tidak diperbolehkan orang sembarangan berbicara masalah agama. Karena apa? Karena zaman dulu kan sistemnya sistem kasta. Karena ada agama Hindu. Jadi kalau dalam sistem kasta yang boleh berbicara agama itu hanya kaum Brahma. Kaum Brahma itu yang gimana, Bapak? Kaum Brahma itu kalau di Islam sendiri itu seseorang yang sudah tidak mementingkan kehidupan duniawi. Lah, seseorang yang sudah tidak mementingkan keduniawian, kalau dalam Islam itu disebut istilah wali itu sendiri. Makanya istilah wali itu dijumpai itu di Indonesia, tidak di beberapa negara. Istilah wali songo begitu itu wali songo tinari dan lain sebagainya itu hanya ada di Indonesia. Karena istilah wali itu seseorang yang sudah tidak mementingkan kehidupan duniawi dan maksudnya kasta Brahma. Jadi bukan orang sembarangan yang boleh berbicara agama. Itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan semua orang boleh berbicara agama, mau pedagang, mau petani, mau apa saja itu boleh berbicara agama. Kalau zaman dulu enggak semudah itu. Karena apa? Karena ada banyak kasta di kalangan Hindu. Kalau pedagang itu maksudnya kasta Sudra gitu kan. Ada kasta Brahma, ada kasta Kesatria, ada Waisa, ada ada Kuca dan lain sebagainya. Itu dulu ada beberapa kasta yang ada di ajaran Hindu. Oleh karenanya diperlukan pendekatan lain, yakni tasawuf. Kenapa kok pendekatannya tasawuf? Iya, karena lebih mudah, karena tidak mengandung konflik. Contoh, meludah sembarangan itu dalam semua agama itu tidak boleh. Nah, makanya lebih mudah diterima daripada ngomongkan langsung akidah. Kamu harus menyembah Allah gitu. Nah, sedangkan di Hindu sudah ada Sang Hyang Widi. Nah, begitu kan sudah berbeda nama aja udah konflik. Nah, beda dengan yang pendekatannya tasawuf atau akhlak, pembinaan moral. Gitu. Makanya orang-orang wali dulu itu tidak merubah namanya istilah-istilah. Contoh istilah langgar itu ya tetap masih ada sampai sekarang bisa dijumpai. Istilah sholat itu enggak langsung sholat tapi sembahyang. Aku sembahyang sih. Nah, saya sembahyang dulu. Sembahyang, menyembah Tuhan. Puasa, itu puasa dijumpai hanya di Indonesia. Karena di negara lain kan pakainya saum, siam. Nah, kalau Indonesia tidak merubahnya. Karena di Hindu itu dulu ada ajaran namanya upawasa. Nah, makanya hanya merubah isinya saja, kemudian istilahnya diserap dalam bahasa Indonesia yakni puasa. Ya, selanjutnya di antara tokoh Islamisasi di Indonesia yakni yang bisa dijumpai beberapa, sebenarnya ada banyak, cuma ini Bapak sebutkan yang beberapa saja bisa dijumpai, yakni Syekh Ismail dari Mekah. Ismail dari Mekah itu berhasil mengislamkan namanya Merah Silu. Merah Silu itu yang kemudian Merah Silu itu bergelar Sultan Malik As-Saleh. Kemudian ada Sayyid Abdul Aziz dari Jeddah yang berhasil mengislamkan penguasa Malaka.
Kemudian Syekh Abdul Al-Yamani dari Mekah berhasil mengislamkan penduduk Kedah, yang kemudian penguasa Kedah tersebut dijuluki dengan Sultan Mudofar Shah. Kalau Kedah itu, kalau sekarang itu masuknya Malaysia, wilayah kerajaan Malaysia. Sekarang sudah bagus, di sana sudah ada museumnya, ada destinasi wisata, kuliner, tower dan lain sebagainya. Itu banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Museum Kedah juga ada di sana. Nah, itu masuknya ke Malaysia. Karena dulu Malaysia dan Indonesia itu wilayahnya jadi satu. Nah, disebut namanya Nusantara itu. Tapi dulu namanya sudah lama banget. Kemudian Syekh Abdul Arif dari Mekah berhasil mengislamkan penduduk Aceh. Nah, proses islamisasi dilakukan dengan cara yang bijaksana, yang tadi itu, lembut dan tanpa kekerasan. Oleh karenanya jalur masuknya Islam di Nusantara, kalau merujuk dalam sejarah, itu para wali itu melalui jalur perdagangan. Bukan Islam menyebar lewat melalui perdagangan, maksudnya pedagang itu menyebarkan dakwah, bukan begitu. Karena waktu itu kan kalau pedagang kan sudra, bukan. Tapi melalui jalur perdagangan itu maksudnya para wali itu memang melalui jalur perdagangan, atau istilahnya kalau dalam sejarah biasa disebut dengan wilayah jalur sutra. Karena wilayah jalur sutra itu mampu menghubungkan antara wilayah timur dan barat, dan itu tidak ada konflik, maksudnya oleh karenanya tanpa kekerasan. Makanya penyelundupan sabu dan lain sebagainya itu wilayahnya jalur situ, karena emang tidak ada konflik di situ. Penyelundupan senjata, penyelundupan HP ilegal dan lain sebagainya itu banyak dijumpai dan banyak tertangkap itu di daerah yang melalui jalur sutra. Adapun lembaga pendidikan pertama yang digunakan yakni surau, munasah, dan pondok pesantren. Jadi kalau zaman dulu itu mendirikan musola, langgar dan lain sebagainya itu untuk majelis pendidikan. Namun yang bertahan hingga sekarang adalah pondok pesantren. Pondok pesantren hingga sekarang masih dijadikan sarana sebagai lembaga pendidikan. Sedangkan ajaran yang pertama kali dikembangkan di Indonesia adalah ajaran yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada istilah-istilah baru seperti Islam Nusantara itu enggak usah bingung. Maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah, jamaahnya karena orang Nusantara, makanya disebut Islam Nusantara, jamaah fi Nusantara, maksudnya begitu. Demikianlah pembahasan singkat proses islamisasi di Indonesia. Semoga pertemuan singkat ini membawa kemanfaatan dan keberkahan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa semangat belajar, jangan nakal. Semoga kita tetap diberikan keberkahan dan kemanfaatan, nikmat kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.